Jadi beliau dari Jakarta, yang tinggal di Jakarta boleh dicatat ya, karena ini akan ada nomor teleponnya, siapa tahu bisa konsultasi ya. Nah, beliau adalah dokter hewan praktek mandiri di Jakarta. Nah, ini adalah alamat beliau di Jakarta. Tempat prakteknya adalah ini, di Jalan Sekolah Duta 1 nomor 11 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Ya, yang mau mencatat dari kota lain nih, karena di sini kita punya beberapa, ada rekan seperti saya nih dokter hewan, kadang kalau ada yang belum bisa datang ke klinik, bisa dulu konsultasi. Nah, yang Jakarta boleh dicatat alamatnya ya. Ini di Jalan Sekolah Duta. Itu lokasinya di daerah mana, Dokter Nia? Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Pondok Pinang. Pondok Indah, dekat Pondok Ya, Indah. ya, Kelurahan Pondok Pinang. Oh, oke. Nah, yang Jakarta pasti sudah hafal ya di daerah mananya. Saya nggak hafal soalnya. Yang Jakarta yang punya pet animal boleh nih. Nah, ini nomor teleponnya Dokter Nia, dan beliau bergabung di High Desert itu pada saat dulu bulan April di tahun 2020 ya. Dan beliau juga sudah mencapai peringkat Diamond Leader di High Desert-nya, dan juga mendapatkan Cash Award untuk Diamond, dan yang terakhir itu mendapatkan trip untuk kapal pesiar di 2021, tetapi pada saat itu tidak bisa berangkat, diuangkan ya, Dok? Ya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya pengen tanya dulu nih, Dok. Kok mau sih dokter waktu itu di bulan April, pada saat itu masih pandemi ya, Dok, bergabung di High Desert? Apa alasan utama dokter untuk mau bergabung di High Desert? Kan dokter sudah praktek nih, ada penghasilan, tapi kenapa sih mau bergabung di High Desert itu, kenapa, Dok? Pas April itu awal pandemi ya, kalau nggak salah itu sekarang daerah saya sempat kena lockdown. Saya pas awal pandemi itu sempat nggak bisa praktek karena ditutup kompleks saya. Jadi benar-benar ya nggak bisa sama sekali praktek lah. Untuk panggilan keluar pun nggak bisa karena kita nggak boleh keluar masuk kompleks. Jadi kebetulan juga butuh lagi cari-cari madu yang kira-kira pas, karena selama ini kayak trial error ya, saya kayak madu tuh ini oke, terlagi enggak. Tiba-tiba dokter Evi kan nawarin coba ini, dan ternyata saya cocok nih sama madunya kan. Ya. Ya, akhirnya ya udah deh, saya sebenarnya tadinya sempat skeptis juga sih gabung. Tapi karena saat itu kebetulan memang nggak bisa praktek, ya sudah, akhirnya saya, daripada saya nggak ada kerjaan juga ya, sambil nunggu bisa praktek lagi, ya udah saya belajar jalanin, dibimbing sama dokter Evi, dan kebetulan saya cocok sama produknya juga, yang sampai hari ini saya masih konsumsi ya semuanya. Dan kebetulan awal-awal itu saya punya masalah lambung pun juga terbantu banget ya, Dok. Itu yang saya rasakan sih ya, yang tadinya paling nggak setiap hari adalah saya itu pasti makan obat mah, itu udah pastilah, itu selalu. Itu alhamdulillah sampai hari ini saya nggak ketergantungan lagi obat mah. Oke. Berarti udah nggak itu minum yang lagi. saya rasakan ya. Jadi obat dokter yang buat kemarin sakitnya itu sudah nggak minum ya, Dok? Enggak. Oke. Memang sih proses ya, itu kan karena cukup sudah lama ya saya kena gastritis itu kan. Jadi emang proses kesembuhannya tidak langsung, tapi itu saya rasakan sekali sih perubahannya. Gitu. Dari yang serangan nyeri itu bisa berapa hari sekali, ada berkurang seminggu sekali, bahkan ya alhamdulillah sampai hari ini alhamdulillah tidak ada serangan nyeri yang berarti itu karena kita sayang ya, karena sayang sama diri kita ya, karena kan konsumsi obat dokter sudah berapa lama ya, Dok? Lama sayangnya banget ya sama diri kita, sehingga dokter mencari-cari nih mana nih produk yang aman ya buat tubuh kita ya. Dan juga alasan lainnya adalah pada saat pandemi kan kita mau ke rumah sakit juga takut ya. Iya, betul. Takut, saya mikir, duh kalau tiba-tiba serangan sampai harus ke ini gimana, ngeri juga gitu kan. Jadi ya benar-benar ikhtiar untuk bisa sehat lah, dan jangan sampai ke rumah sakit bolak-balik seperti itu. Yang ikhtiar utama saya sih itu awalnya ya. Gitu. Tapi ya akhirnya ternyata cocok ya, sampai hari inilah saya
nggak pernah. Oke, ya. Jadi sebetulnya dokter Nia tuh dulunya memang banyak ya sakitnya karena saking sayangnya nih sama diri kita, beliau mencari-cari nih mana nih kira-kira yang aman, yang buat tubuh kita tuh tidak menimbulkan efek samping lainnya. Nah, ternyata qadarullohnya nih pada saat COVID, dokter Nia kena COVID ya, Dok. 2 kali. Nah, saya coba share. Nah, pada saat COVID ini, jadi dokter Nia nih pada saat kena COVID itu dia 2021 itu kena COVID. Ya, nih Yang positif Delta. COVID ya, Dok. Nah, dan itu harus isolasi. Tapi ternyata di 2021 ini justru dokter Nia bisa mendapatkan peringkat diamond ya, Dok. Ya, alhamdulillah saya tertolong sih ya waktu itu karena saya jalanin ini, saya kena COVID, saya nggak bisa praktek juga, saya nggak bisa praktek hampir 2 bulan ya karena isoman waktu itu. Ya tertolonglah dengan saya ada side job di HDI ini. Alhamdulillah kebantulah gitu saya. Nah, ini ada hasil labnya ya, nih masih. Ya. Dan ternyata pada saat COVID itu didimirnya tinggi ya, Dok ya? Ya. Betul. Jadi didimir itu kaitannya ke hipertensi ya? Ya, penggumpalan darah ya, pengentalan darah. Dan itu riskan sekali yang kita bisa tiba-tiba shock atau badai sitokin. Seperti itu. Dokternya bilang saya udah dokter sudah curiga ke arah badai sitokin, tapi ya alhamdulillah masih terselamatkan lah gitu. Waktu itu saya genjot banget tuh minum Propoelix. Nah, gini ini didimirnya kan harusnya di bawah 500, ternyata dokter Nia sampai 800 didimirnya. Dan positif negatif itu di bulan September ya, di 2021 negatif. Nah, ternyata di 2022 ini ada yang lebih ini lagi nih. Ternyata beliau tuh kena DB yang trombositnya sampai 50.000 bahkan 25.000. Dan ternyata hasil labnya itu karena gangguan ginjal ya, Dok. Ada gangguan ginjal juga ya. Betul. Nah, yang ini yang seru nih kayaknya ya, dirawat di rumah sakit dan dokternya tidak boleh menggunakan produk-produk high desert. Jadi ini adalah hasil-hasil labnya ya, dan di bawah situ ada tulisannya bahwa ginjalnya memang terganggu, itu dilihat dari GFR-nya. Nah, ada GFR-nya itu naik ya, tapi ternyata di hasil akhir nih, saya tidak bahas semua nih ya, saya di akhir itu GFR-nya sudah normal ya, Dok. Nah, pada saat tanggal 5 Agustus ini dia udah normal GFR-nya. Nah, yang dikonsumsi apa, Dok? Ini kan pada saat DB dokter nggak boleh nih, nggak boleh menyarankan produk high desert ya. Tapi dokter tetap minum. Empet-empetan. Saya empet-empetan minum Propoelix sama madu, udah itu aja yang saya minum, 2 itu. Karena enaknya juga gini, saya nggak perlu khawatir harus ada jeda atau apa yang istilahnya obat kayak Propoelix mempengaruhi obat dokter atau apa, jadi nggak ragu lah gitu saya untuk minum ya saat itu. Dan ternyata ya alhamdulillah waktu itu dirawat saya cuman 3 hari sih udah boleh pulang, trombositnya naik ya, 3 hari itu udah mulai naik lagi seperti itu. Nah, yang dikonsumsi cuman ini kan, Dok, yang setiap hari dikonsumsi ini ya. Sama yang digunakan karena dokter juga waktu itu pada saat COVID juga kulitnya jadi lebih kering ya, ngelupas seperti itu, dan itu pakai hand body, betul ya? Hand body-nya bantu banget ya. Jadi yang ini pada saat DB yang dengan 50.000 sampai 25.000 trombositnya, dokter minum Propoelix-nya berapa kali, Dok? 3 kali 3. Hah? 3 kali 3 sehari 3 kapsul. Berarti sehari 9. Berarti hampir 1 strip habis ya? Itu per hari. Ya, terus kemudian madunya berapa kali, Dok? Madunya saya minum 3 kali juga, 1 sendok makan. Itu kalau 25.000 trombositnya itu bisa mengarah ke shock kan nantinya ya? Ya waktu itu terus terang nyaris harus masuk ICU ya, tapi alhamdulillah masih tertolong karena infusnya bisa langsung kepasang, cairan masuk, jadi nggak sampai shock saya. Nah ini jadi saking sayangnya nih dokter Nia sama dirinya dia, itu dokter tuh tidak membolehkan menggunakan produk lain, tidak boleh gunain hanya obat dokter aja. Tapi karena beliau nih tahu nih produk ini bermanfaat dan itu sayang sama tubuhnya kalau menggunakan yang lain, sehingga beliau tetap mengkonsumsi ini meskipun dokter itu tidak membolehkan. Ya, nah karena beliau nih sayang sama tubuhnya dia. Nah, beliau juga berbagi nih sama, nah ternyata
bukan cuma Biproduk ya yang dipakai sama dokter Nia sekarang ya, Biskin juga sudah pakai ya dok. Dan alhamdulillah alerginya kambuh nggak dok setelah pakai Biskin? Ya, alhamdulillah sih tinggi banget. Iya, saya sensitif banget kan, dan bisa tidak ada angin, nggak ada hujan, nah istilahnya itu muka tuh bisa yang tiba-tiba bentol-bentol, beruntusan apa seperti itu. Waktu itu saya kan sempat tanya sama dokter Evi, gimana nih pakainya, udah pakai essence dulu kan, kata dokter Evi, sama masker madu. Waktu itu ya udah saya pakai itu, tapi hari ketiga saya mulai penasaran, saya nekat lah malamnya coba pakai night creamnya. Alhamdulillah sih ternyata justru malah besoknya saya bangun tuh bentol-bentol tuh berkurang, dan ya sekarang nih sudah masuk hampir 10 hari ya dari saya mulai, saya telatenin aja terus lah tiap malam pakai ini. Alhamdulillah bentol-bentolnya hilang sih, dan yang beruntusan kecil-kecilnya juga hilang, karena saya berusaha gini, tidak mau juga tergantung terus sama obat alergi ya, dan karena sempat saya tuh konsumsi obat alergi cukup lama dan steroid juga, tapi ya ini alhamdulillah saya bisa stop steroidnya. Jadi karena kan kita sayang ya sama tubuh kita, sama kulit kita. Nah, karena dokter Nia ini udah yakin sama produk High Desert, sudah yakin nih sama apa yang dia konsumsi, makanya beliau berbagilah sama ini, sama hewan-hewannya, sama pasien-pasiennya. Nah, ini nih ada salah satu pasiennya ya dok ya, dia adalah domestic short hair, nama kerennya. Tapi kalau nama kitanya biasanya bilangnya kucing-kucing lokal ya, kucing kampung kan dia. Nah, tapi itu ada namanya, bagus namanya, domestic short hair ya. Itu adalah kucing kampung kalau kita pengen lihat ya. Itu kucing kampung tuh namanya itu. Nah, ini adalah pasien dokter Nia yang kita bantu menggunakan produk High Desert. Nah, ini saya liatin gambarnya, nanti dokter Nia boleh cerita ya, Dok. Nah, ini seperti ini Kak, Dok, awalnya anamnese dari pasien itu. Ya. Jadi dia karena berantem ya dok, karena berantem itu ada abses, dan abses itu pecah sampai ini kulitnya busuk ya, seperti ini busuk, itu kita kuras, nanahnya tuh ya sebesar lumayan banyak lah nanahnya itu ya, berhari-hari kita kuras terus. Nah akhirnya si kulit busuknya ini kita nggak bisa pertahankan lagi kan. Yang next dok Evi, ini. Nah, ini akhirnya saya buang nih, terpaksa saya buang kulit yang busuknya. Dan kondisi seperti ini saya nggak bisa jahit juga ya, karena sudah tidak ada kulit yang bagus tersisa. Sehingga ini setiap hari saya bersihkan luka seperti ini, saya bersihkan dengan larutan fisiologis. Kemudian karena masih ada bekas nanah, saya tetap tambahkan ada antibiotik, baik yang lokal dan juga ada antibiotik yang injeksi. Nah, tapi di samping itu saya juga tambahkan propolis cream ya. Itu saya tambahkan ini kira 17 berarti 4 hari. Kemudian di tanggal 21 Februari kondisinya sudah, kita bisa lihat sudah jauh lebih baik dari yang sebelumnya, dan warna jaringan itu sudah mulai segar. Seperti itu. Ini saya ganti perban tiap hari sih. Ini memang kalau kondisi seperti ini kita tidak bisa jahit ya? Nggak bisa, karena emang nggak ada kulitnya yang tersisa ya. Ini yang pertama, slide pertama ini udah saya buang semua. Ini aku masih buang. Jadi itu karena absesnya itu dia membusuk kulitnya. Jadi saya buang semua. Jadi ini memang kulitnya rapuh ya dok? Betul. Kita buang seperti ini, kondisinya terbuka, jadi muka terbuka. Ini kita perban setiap hari, dibersihkan setiap hari. Jadi yang saya berikan itu ada antibiotik sama. Dok boleh lebih dekat ke mic-nya kayaknya dok. Suaranya ini nih. Nah iya, sudah, itu cukup ya. Ini yang hari ketiga kelihatan dia sudah mulai warnanya udah lebih seger ya, beda banget sama yang di pertama. Dan ini saya masih lanjut lagi dok. Ini masih menggunakan antibiotik dok? Ini masih saya pakai antibiotik, yang bubuk sama injeksi. Nah yang berikutnya dok. Berarti APC ini di sini Alepropolis Cream bantu untuk ini ya, regenerasi sel ya. Kemudian dia juga membantu untuk daripada si pembuluh darahnya ya,
untuk Iya, memulihkan betul. daripada pembuluh-pembuluh darah sini. Karena kan ini kalau kita lihat di tanggal 17 ini masih ada terlihat nanah juga ya. Ya, dan Masih ada warnanya juga terlihat pucat nanah dan ya. itu biasanya wanginya itu nggak hilang ya di tangan kita. Iya. Di Betul. tangan kita tuh menempel dan itu waduh wangi banget gitu loh. Nah, ini ternyata di tanggal ini. Nah, ini. Ya, ini udah lebih segar banget. Apa namanya, saya udah nggak pakai antibiotik yang bubuknya, tapi masih injeksi. Ini warnanya lebih segar dan bahkan kalau habis kita bersihin tuh berdarah ya, tandanya apa aliran darah ke luka ini lebih bagus gitu kan. Jadi saya hanya pakai APC aja sepenuh luka ini saya pakaikan APC, saya tutup perban seperti itu. Ini tiap hari saya kerjakan, saya ganti perban tiap hari. Berapa kali dok APC-nya dipakai? Sehari sekali aja sih. Jadi setiap hari sekali sehari aja. Gitu. Berarti lukanya tiap hari lukanya dibersihkan dengan NaCl fisiologis? Iya, iya, betul. Setiap hari saya bersihkan, saya ganti perban dan APC pasang. Udah, kayak gitu aja setiap hari. Ini kenapa dokter bisa menyarankan APC nih? Apakah dokter misalnya pernah mendengar dari apa tentang diabetes yang digunain pakai APC kemudian kebantu terus kemudian akhirnya mengaplikasikannya pada hewan? Ya, itu saya pernah dengar itu kan. Satu, kedua saya mikir gini, itu kan kandungannya ada propolis, ada aloe vera gitu. Jadi saya pikir bahan alami ya, kalaupun kejilat, insya Allah saya rasa aman gitu ya sama hewan. Tapi kan memang kita kalau pakai salep pun kita tutup perban juga supaya dia lebih nyerap banget gitu. Dan saya lihat sih progresnya lumayan cepat ya perubahan warnanya itu. Ini dirawatkah dok? Dirawat inap. Rawat inap. Berarti selama ini yang tanggal 27 ini udah mulai ini ya? Udah lebih mengecil ya lukanya ya, ini udah mulai mengecil ya dok? Udah lebih mengecil terus. Oh ya, saya juga ada tambahkan HBP sih dok untuk minumnya ya, apa honeybee pollen setengah tablet sehari itu saya tambahkan. Itu kenapa dokter bisa tambahkan honeybee pollen? Apakah untuk menormalkan? Biasanya kan kalau kucing sakit suka nggak mau makan juga dok ya? Ya, untuk normalkan appetite-nya lagi sih, karena memang pada saat baru masuk itu sempat demam ya, karena dari absesnya kan. Jadi nggak mau makan. Nah ini ya sininya sih alhamdulillah dia sudah makannya sudah bagus sih sejak demamnya turun seperti itu. Ya. Nah ini yang terakhir ya dok. Nah ini sudah terakhir sudah seperti ini kecil. Nah, udah kayak gini saya sih waktu itu saya bolehkan pulang, tinggal lanjutkan di rumah disalepin aja pakai APC. Ya. Kalau kita lihat dok dari awal itu biasanya kalau luka seperti ini itu kan bulunya nggak tumbuh ya dok. Tapi ini tumbuh ya. Tumbuh lagi itu saya rasa mungkin tambahan honeybee pollennya juga bantu recovery-nya juga ya sehingga bulu juga balik tumbuh lagi. Ya soalnya kan biasanya kalau luka seperti ini terus kemudian kita obatin kita bersihin itu biasanya tidak tumbuh bulu di situ jadi sekitar luka itu kayak botak gitu kan nggak ada bulunya. Ya, ini tumbuh kalau kita perhatiin ini dari awal-awal itu kalau untuk bisa botak tuh kelihatan, tapi ternyata di tanggal 8 ini lukanya mengecil, tapi bagian sekitarnya sini ini akan tumbuh bulu. Ya, udah lihat kelihatan tumbuh bulu. Berarti kan ya untuk regenerasi sel dan ini tidak membuat daerah sekitar ini kehilangan bulunya. Jadi nggak botak ya, nggak pitak ya, gitu. Nggak pitak jadinya dia. Nah ini nih, karena memang kasus seperti itu biasanya tuh kita memang lebih banyak menggunakan APC aloe propolis cream ya seperti dokter Nia tadi bilang karena kan kalau di manusia itu bantu banget buat yang diabetes nih APC ini. Nah kita aplikasiin kalau di manusia saja bagus berarti di hewan pasti lebih bagus ya dok. Iya saya mikirnya gitu sih. Nah ini ada lagi nih kalau ini lebih seru lagi kenapa karena ini harus diamputasi betul dok. Ekornya jadi dia kayaknya kejepit pintu pagar kali ya. Jadi pada saat datang tuh kondisinya juga sudah bernanah dan sudah agak setengah putus ya ekornya. Jadi terpaksa ada bagian yang kita buang dan kulit ekornya itu pun yang sudah membusuk akhirnya kita buang juga. Lagi-lagi sama kasusnya tidak bisa kita jahit. Tuh.
Jadi ya saya pakai sistem persembuhannya sekunder seperti itu. Next dok, ini pada saat masih baru ya kasusnya seperti ini. Nah ini pada saat datang ya dok. Anak kucing, ini anak kucing 3 bulan, jadi ya saya juga mesti berhati-hati memberikan obat antibiotik atau apa ya, karena dia masih usia kitten. Masih kitten banget ya. Ya, beratnya pun waktu itu belum sampai 1 kilo ya, mungkin sekitar 800 gram ya kurang lebih. Ini setelah saya bersihkan dan setelah saya amputasi, dan saya mulai masukkan antibiotik bubuk di sini dan juga APC saya masukkan. Dan untuk si kitten ini antibiotik injeksi pun saya hanya memberikan 3 kali aja sih dok. Saya nggak lama-lama karena saya khawatir kalau kitten ini kan lebih sensitif juga ke sistem pencernaannya. Jadi saya hanya 3 kali memberikan antibiotik, kebetulan yang long acting, jadi kayak selang sehari gitu saya berikan. Nah sisanya saya sempat kasih yang bubuk antibiotik sama APC. Nah kemudian yang di tanggal 5 ini jadi sebetulnya kita tuh sudah paham efek samping dari antibiotik, sehingga kenapa kayak dokter Nia menggunakan antibiotik buat kitten itu tidak dilakukan lebih lama, betul ya dok ya? Iya. Nah ini yang akan mengganggu flora usus ya? Iya, saya khawatirnya seperti itu kan, karena masih sensitif ya. Nah ini di tanggal 5 Desember saya udah nggak pakai antibiotik, saya cukup pakai hanya APC aja yang saya berikan setiap. Ini juga saya ganti perban tiap hari. Berarti ini antibiotik sudah stop ya di sini? Hanya menggunakan aloe propolis cream saja. Ya, ini warnanya kan beda ya, udah lebih segar. Betul. Jadi kalau ciri-cirinya kulit itu masih bisa beregenerasi, salah satunya adalah warnanya merah ya dok. Warna merah. Di situ pembuluh darah masih aktif ya. Ya, bahkan kadang kita bersihkan tuh bleeding ya darah, tapi nggak apa-apa, nggak usah takut karena tandanya aliran darah ke jaringan tersebut bagus gitu loh. Jadi nggak usah khawatir. Sehingga dia bisa bantu untuk regenerasi sel lebih cepat karena pembuluh darah di situ aktif dan itu bisa membuat si kulit ini bisa beregenerasi ya. Nah, berarti ini adalah ekor yang diamputasi. Jadi sebelumnya ekornya tidak seperti sependek ini ya dok. Jadi masih ada ujungnya ya. Karena busuk jadi diamputasi. Nah ini udah lebih segar. Ini kelihatan udah lebih kecil ya. Nah ini ada buktinya ya kalau menggunakan aloe propolis cream. Ini kalau kita lihat dari gambar di sini, ini berarti volume dari lukanya ini, luasannya itu makin lama makin mengecil ya dok? Betul. Berarti kan regenerasinya berjalan baik ya, karena dia lebih mengecilkan lukanya. Seperti itu. Ya oke. Nah ini yang terakhir nih ya. Jadi ini udah jadi satu. Udah tertutup, sama sekali tertutup. Karena kan kalau ekor agak susah ya kita jahitnya ya dok. Iya, dan pada saat itu kan yang kulit busuknya pun sebagian besar saya buang kan, jadi benar-benar nggak ada kesisa. Berarti selain ini, apakah dokter ada juga menyarankan produk high desert yang digunakan selain daripada aloe propolis cream dok? Kalau yang dari pengalaman saya sih honeybee pollen ya yang bisa saya berikan sama pasien untuk kondisi tertentu kayak dia sedang sakit butuh untuk recovery, boleh tambahan honeybee pollen karena itu juga kan nutrisi ya kalau menurut saya. Seperti itu. Kemudian ini yang pernah saya juga berikan madu, tapi memang madu nggak bisa setiap saat ya. Untuk hanya kondisi tertentu, waktu itu pasien saya anjing German Shepherd mau melahirkan, kebetulan perkiraan anaknya sekitar 13 ekor. 11 ekor? 13 ekor, tapi pada saat anak ke-6 tuh dia sudah mulai kelelahan untuk melahirkan, sehingga akhirnya saya bantu, saya kasih 1 sendok makan clover honey, saya tambahkan air minum, saya campurin, saya minumin. Alhamdulillah dari anak ke-7 sampai ke-13 lahir lancar, berturut-turut. 13 ekor lahir normal tanpa sesar. Iya, itu saya nungguin. Anjing apa kucing dok? Anjing German Shepherd. Anjing besar ya? Iya, itu saya tungguin dari jam 12 malam, selesai lahiran total 13 itu jam 5 subuh baru beres.
Karena anjing juga Saya sama ya, bantu. Dok. Jadi pada saat ngelahirin itu kayak manusia ya. Jadi kalau dia kecapean ngos-ngosan ya. Iya, dan saya mikir gini, itu pasti butuh energi juga kan untuk lahiran itu. Jadi saya kasih madu aja untuk bantu energi dia balik lagi. Karena dia untuk makan juga masih males ya. Jadi yang dia ini cuma air minum aja yang dia minum banyak. Jadi saya tambahkan madu di air minumnya seperti itu. Jadi madu ini selain dokternya konsumsi, untuk pasiennya juga bisa bantu pada saat mau melahirkan untuk yang biar tidak kekurangan energi, begitu ya, Dok? Iya, pada situ kelihatan banget soalnya dia udah kecapean ya, anak ke-6 aja udah kelelahan sekali gitu loh. Bisa dibayangin, Dok, kita ngelahirin satu orang aja udah payah kalau kesulitannya, apalagi ini anjing sampai 13 ya. Ya. 13 ekor dan itu satu. Nanti berarti jaraknya tapi yang setelah dia melahirkan itu yang setelah dikodifikasikan Clover Honey itu dia jarak untuk melahirkannya normal, Dok? Jarak waktunya? Normal sih antara 1 jam lah ya, setengah sampai 1 jam lah. Karena yang sebelumnya itu sempat yang sampai jarak 2 jam. 2 jam? Iya, sempat ada yang sampai 2 jam, tapi kesini-sini 1 jam selesai semua. Karena itu nanti kalau misalnya ibunya kelelahan, ibunya kurang energi, itu yang bisa juga menyebabkan kematian ya? Iya, dan takutnya yang kita riskan kan kolaps atau apa ya, seperti itu. Kolapsnya. Jadi itu yang menyebabkan kadang hewan itu tidak terbantu. Makanya kalau misalnya biasanya kan sebelum hewan itu mau melahirkan, itu kan biasanya kita bisa periksa USG dulu ya, Dok, untuk kita tahu nih prediksi anaknya berapa ya. Itu disarankan sih seperti itu sebenarnya ya. Karena biar kita bisa tahu satu anaknya berapa, taksiran partus perkiraan lahirannya, kemudian bisa tahu juga posisinya kira-kira ada yang sungsang apa enggak. Berarti sebetulnya Clover Honey ini bisa disarankan sama klien pada saat misalnya hewannya itu lagi hamil ya, Dok. Untuk persiapan pada saat melahirkan dia masih punya energi gitu ya. Kalau kadang kan gini, kalau mau deket lahiran seringkali ada hewan yang sudah mulai males makan ya. Bolehlah kita tambahkan si Clover Honey ya. Clover Honey atau honey bee pollen itu boleh ya? Berarti boleh, nggak apa-apa. Itu pun juga takaran tertentu ya, jangan terlalu berlebihan. Ya. Karena kan pada dasarnya Clover Honey ini kan isinya adalah fruktosa, yang dimana fruktosa ini kan bisa langsung mengubah energi kita tanpa kita tubuh ini memecah untuk jadi energi. Sehingga kenapa kita langsung bisa gunakan Clover Honey dan itu jadi energi. Beda halnya kalau kita menggunakan air teh manis ya. Biasanya kan ada orang yang menggunakan teh manis, betul ya, Dok ya? Supaya energinya ada lagi. Tapi ternyata kan kalau teh manis itu pakai gula itu adalah glukosa. Nah, itu kan perlu dipecah lagi ya, Dok. Sehingga untuk energi itu agak lebih lama. Tapi dengan memilih kita menggunakan Clover Honey, hewan kesayangan kita, itu bisa lebih cepat pulihnya lagi ya untuk energinya gitu loh. Nah, kemudian saya selain honey bee pollen, Clover Honey, itu ada lagi yang lain nggak, Dok? Kalau yang pengalaman saya sih di hewan itu ya yang saya pakai biasanya, dan istilah untuk benar-benar kondisi yang memang butuh tambahan ya seperti itu. Nah, saya akan coba share juga. Jadi yang ini adalah luka yang tadi terakhir. Jadi saya belum sempat kasih tanggal. Belum sempat kasih tanggal. Ternyata ini lebih parah dari yang tadi ya. Ini boleh cerita, Dok, gimana kronologisnya? Ini karena ini kalau ngelihat luasan daripada lukanya, ini lebih luas daripada yang tadi dan ini lebih mengerikan. Iya, ini kebetulan stray cat, jadi klien saya ada yang rescue. Sepertinya ada yang nyiram dengan air panas ya, karena sampai melepuh seperti ini, dan ini bagian kulitnya udah banyak yang kebuka. Jadi akhirnya terpaksa lah saya pelan-pelan saya bersihkan. Ini pun kondisi kucing saya kasih penenang dulu karena sakitnya luar biasa, kasihan banget. Tuh, jadi saya bersihkan, saya kompres dulu dengan NaCl dingin ini. Nah, setelah agak cukup lama, kira-kira 10 menit saya kompres, baru pelan-pelan saya bisa bersihkan debrisnya ini semua. Ini benar-benar satu dari punggung sampai kiri kanan badan. Ya, seperti itu. Nah, ini terus ini ada yang next ininya deh, Dok Evi. Ini yang pas terakhir ini, setelah terakhir.
Ini dokter dirawat dirawat Dirawat. berapa Full lama dok prosesnya untuk sampai dengan luka yang terakhir nih? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan? Ya. 1 bulan ya? Jadi kan memang aloe propolis tuh kalau untuk di manusia tuh bisa untuk luka bakar kan? Luka bakar, luka melepuh, terus kemudian luka terbuka. Nah, ternyata kita aplikasikan kepada hewan pun sama. Ini adalah seperti, ini kan karena disiram air panas ya, itu kan melepuh. Sehingga banyak jaringan-jaringan yang rusak, banyak jaringan-jaringan yang tidak bisa terselamatkan. Tapi biasanya kalau kita ada jaringan yang karena luka bakar, itu jaringannya itu ya seperti tadi, bulunya nggak tumbuh. Ini tumbuh sih untungnya. Ini tumbuh. Kalau kita lihat, tadi kan lukanya dari depan ya, sampai ke belakang nih. Penuh ya, lukanya nih hampir seluruh punggungnya ini ya, luka semua. Tapi ternyata dengan 1 bulan, ini lukanya tertutup dan ini bulunya pun tumbuh. Berarti kan regenerasi selnya ada ya. Ini selain antibiotik yang dipakai, ada yang dikonsumsikan seperti honeybee pollen juga, dok? Ya, sama saya kasih honeybee pollen juga. Karena memang kondisinya waktu baru datang tuh mengkhawatirkan banget ya. Karena mungkin dia sakit sekali sehingga seperti yang berapa hari tuh makan agak susah gitu kan. Ya pas hari ke-4 atau ke-5, alhamdulillah sudah mulai makan sendiri. Dan itu sangat membantu sih kalau menurut saya ya. Saya kasih sehari itu cuma setengah tablet aja sih. Nggak banyak-banyak juga gitu ya, sehari 1,5 tablet. Ini dokter gunain antibiotik cuma berapa hari? Ini memang saya kasih antibiotiknya sampai kurang lebih. Dok boleh agak majuan dikit dok. Kurang lebih 10 hari sih antibiotiknya karena memang 10 hari karena lukanya parah. hari. Jadi ini saya kasih 10 hari antibiotik yang injeksi ya waktu itu. Nah setelah hari ke-10 itu udah saya coba pakai aja. Kalau boleh tahu dok, ini gabungan grade-nya nih, kira-kira antibiotiknya yang mana dok? Apakah yang sudah di lebih atas atau masih yang di bawah? Saya pakai yang masih yang paling simpel aja sih. Saya pakai golongan. Berarti bukan yang paling ringan antibiotiknya ya dok? Iya, saya nggak pakai yang terlalu gimana. Saya masih pakai golongannya. Karena kami memang suka tidak menggunakan antibiotik yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kasihan sama hewannya, ya dok. Ya, kecuali kalau memang dibutuhkan ya. Cuman kalau kita masih bisa pakai yang golongan rendah dan ada hasil, kenapa enggak? Saya mikirnya gitu. Jadi kalau teratur ya, Evi. Jadi kalau bisa misalnya kita bisa milih yang golongan lebih rendah kita bisa pakai dan itu efektif, kenapa tidak kita ambil yang lebih rendah dulu ya dok? Jangan langsung seperti yang misalnya kita ambil yang lebih tinggi. Memang itu biasanya lebih cepat ya dok. Cuman kan efek samping ke hewannya pun pasti ada. Tuh. Ada yang kalau nggak cocok akhirnya diare atau apa seperti itu kan. Jadi saya pakai yang simpel aja dulu. Tapi memang tentunya harus dibantu sama nutrisi yang baik ya, bukan cuma antibiotik, harus imbang nutrisinya juga. Ya, berarti ditambahin honeybee pollen untuk nutrisinya ya, untuk nutrisinya sehingga dia juga lebih cepat recovery untuk luka-lukanya seperti ini ya. Iya, betul. Berarti ini lumayan lebih ini nih ya. Jadi kalau yang punya hewan, kalau misalnya ada nih saya nggak suka kucing, nggak suka ini jangan sampai disiram seperti inilah. Mereka untuk diusir dengan halus pun mereka mau pergi gitu ya. Kalau dengan seperti ini kasihan banget itu dan itu perih banget. Jadi yang digunain dokter Nia lebih banyak aloe propolis cream sama honeybee pollen ya. Nah, selain ini ini ada jurnal-jurnalnya nih ya. Jadi kenapa saya nih mau berbagi di sini sama dokter Nia tentang high desert. Pertama, ada jurnal yang menyatakan bahwa propolis ini bisa untuk luka. Yang di sebelah kiri itu pada punggung kelinci ada luka bakar. Jadi dia menggunakan propolis. Nah, itu kebantu. Ini ada jurnal penelitiannya. Jadi kita bukan asal itu bagus, udah pakai aja. Enggak, karena memang ada penelitiannya juga. Nah, ini dari LPPM IPB sendiri, di mana si propolis ini bisa menghambat terhadap antimikrobial. Berarti dia berfungsi sebagai antibiotik. Nah, kenapa kita gunain propolis? Salah satunya adalah itu. Karena saya dan dokter Nia yakin menggunakan aloe propolis cream karena itu adalah isinya ada propolis.
Kemudian ada aloe vera yang bisa membuat jadi kulit lebih lembab. Dan ada ekstrak dari honey, dari madu. Nah, itu bantu untuk regenerasi sel, seperti itu ya. Nah, saya akan sharing di sini. Ini adalah, ada yang tahu ini hewan apa? Yuk boleh chat apa nih? Yo, ternyata pas saya lihat-lihat, saya buka-buka, saya masih menyimpan ini ya. Ini dulu kiriman dari, kata orangnya ada di sini nggak ya? Oh ya ini nih ya, sugar glider dikasih ini luar biasa Iya. loh. Nah, sugar glider ini, coba lihat. Ini bukan saya punya, saya punyanya di sugar glider. Kalau dokternya beliau punya kucing. Saya nggak punya kucing, saya punyanya sugar glider. Ini coba lihat. Dia apa sih sugar glider ini minumnya kelapa honey. Punya Stella. Iya, Stella. ada yang ngaku langsung. Karena ya memang punya beliau, punya Stella ya. Nah, kenapa sih seperti saya nih punya sugar glider saya kasih clover honey? Karena si sugar glider ini kan makanannya buah-buahan ya, Dok. Nah, buah-buahan. Nah, ini clover honey ini manis. Jadi saya berpikir ya udah saya pakai aja. Ternyata Stella nih punya banyak peliharaan. Nah, ini adalah salah satu yang suka konsultasi di sini ya, yang suka konsultasi nih. Di sini dokternya sudah berbagi tentang tadi apa yang luka, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya ada pertanyaan-pertanyaan, Dok, di sini. Ada juga pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita buka tanya jawab ya. Buka tanya jawab, yang mau bertanya silahkan. Ini dari Kasati. Pertanyaannya, berapa bulan kitten itu boleh dimandikan, Dok? Kalau saya sih biasanya sarankan sudah 4 bulan ke atas ya dimandikan. Apalagi kalau memang rencana mandikan itu juga dibawa ke salon, setidaknya kucing tuh sudah harus vaksin minimal 2 kali baru lebih aman. Dan juga harus pakai air hangat kalau mau mandiin. Mandiinnya pakai air hangat. Terus kemudian kalau dari berat badannya, Dok? Kalau berat badan sudah di atas 1 kilo lah. Paling nggak kalau 4 bulan kan sudah sekitar 1,5-an ya berat badannya sudah. Jadi saya saranin sih 4 bulan ke atas. Kecuali kalau memang dalam kondisi tertentu dia misalkan umur 3 bulan ada sakit kulit atau apa, nah itu boleh mau nggak mau terpaksa dimandikan, tapi itu pun benar-benar harus air hangat mandiinnya. Seperti itu. Berarti berat badannya juga harus cukup, usianya juga harus cukup ya. Kalau nggak takut nggak kuat ya soalnya. Nah, karena kan mandi itu menyebabkan imun tubuh juga bisa turun ya, Dok. Takutnya stres kan kucing, kadang dimandiin. Ya, apalagi kalau misalnya baru pertama kali dimandikan, itu biasanya kucing belum familiar dengan suara pengering. Nah, itu yang bikin stres biasanya. Terus juga misalkan gini, kitten 2 bulan nih, tapi kok kotor ya, cuman mau dimandiin ragu-ragu. Kalau saya biasanya sarankan pakai dry shampoo aja. Ada yang buat kitten khusus, jadi nggak perlu dibilas-bilas, itu kita kasih sampo, langsung kita andukin, karena memang dia dry shampoo. Ada yang khusus untuk kitten, lebih aman juga. Betul. Nah, seperti itu, Kasati ya. Kejawab ya, Kasati. Nah, terus kemudian ini dari Kamaria Antonia Yersi. Nah, ini produk apa yang dikonsumsi untuk gastritisnya, Dok? Oh, berarti pada saat tadi pertama tuh dokternya bilang kalau dia ada gangguan ya, gangguan sakit. Nah, itu apa aja, Dok, yang dikonsumsi dan boleh juga mungkin diceritain sedikit itu gastritisnya tuh udah sampai seperti apa? Karena begitu saya tahu ceritanya, waduh ternyata teman saya ini banyak sekali ya sakitnya. Tapi alhamdulillah kalau sekarang beliau sudah lepas obat dokternya semuanya ya Dok ya. Yang untuk gastritis itu udah lepas ya, udah nggak pakai lagi ya obat buat kolik dan lain-lain ya. Boleh cerita sedikit, Dok? Ini karena dia ada yang bertanya nih, produk yang dikonsumsi untuk gastritisnya apa. Jadi ini saking sayangnya nih sama dirinya sendiri karena sudah bertahun-tahun konsumsi obat dokter, begitu menemukan produk high desert dan ternyata cocok, beliau akhirnya konsumsi seperti itu. Boleh, Dok, ceritain. Nanti ini masih ada lagi bertanya lagi. Jadi waktu itu saya didiagnosa gastritis kronis, saya endoskopi itu sudah apa sih namanya kayak ada apa ya Dok ya kawah apa banyak merah-merah gitulah di dinding lambung saya ya dari endoskopi itu. Nah itu untuk obat dokternya konsumsi saya
sampai 3 bulan full tuh yang benar-benar konsumsi obat lambung terus kan, kemudian makan juga harus yang lunak seperti itu. Nah, kemudian pada saat dokter Evi mengenalkan Clover Honey, saya waktu itu minum yang pertama kali tuh pagi kalau bangun tidur saya minum pakai air hangat, langsung pakai air hangat. Terus terang waktu awal minum saya sempat skeptis, kenapa? Karena habis minum saya sakit banget perutnya, malah nyerinya luar biasa. Tapi saya mikir gini, oke, lambung saya ada luka nih. Anggap aja si madu ini kan ada antibiotik alami, antiseptiknya juga ya dok ya, madu itu kan. Jadi saya anggap aja ini untuk ngobatin yang si luka lambung, karena kan memang banyak spot-spot merahnya itu loh di dinding lambung. Berarti dokter Nia sudah sempat endoskopi? Udah. Nah itu memang ada kayak sariawan gitu, lubang-lubang kecil gitu merah-merah di dinding lambungnya. Nah, pada saat awal pertama kali minum, saya sempat udah pingin mundur karena nyerinya setiap habis minum luar biasa, terus terang aja. Tapi saya nggak bisa lanjutin. Perih sekali. Saya minum perut kosong ya, jadi habis subuh itu saya minum, yang pertama kali saya lakukan adalah minum air madu itu pagi-pagi itu. Dan itu luar biasa perih. Kemudian 1 jam setelah minum air madu, saya minum honeybee pollennya sebelum makan, sebelum sarapan. Nah itu juga nggak enak, awal-awal terus terang nggak enak banget rasanya. Tapi udah saya terusin aja deh, saya bilang, karena saya mikir lambung saya udah ada luka nih, pasti ada sakitnya gitu kan. Bukan karena nggak cocok, saya mikirnya gitu sih waktu awal. Dan itu saya minum madu tuh 3 kali sehari, pagi, siang. Nah kalau yang malam madunya itu saya campur dengan perasan kunyit waktu itu. Ditambahkan dengan kunyit. Seperti itu. Itu saya telatenin 3 kali sehari minum itu, mulai berasa lebih enakan tuh masuk di minggu kedua ya, mulai enakan lambung saya. Nah, di samping itu juga sama Propoelix sih, itu yang saya minum. Kalau Propoelix saya waktu itu saya minum 2 kali sehari 1 kapsul. Itu yang saya rasa. Nah, pas masuk 1 bulan saya mulai kurangin minum madunya, cuman pagi sama malam aja. Tapi tetap saya masih pakai yang malam itu dengan perasan kunyit, seperti itu. Dan kalau sekarang sih, alhamdulillah sih dok. Jadi masuk di 1 bulan setelah konsumsi itu, alhamdulillah sih serangan nyeri perut tuh berkurang banget ya. Berkurang sekali ya. Obat buat kolik sudah nggak minum lagi dok? Enggak. Biasanya obat kolik sama obat lambung tuh nggak pernah keluar dari tas saya, karena itu bisa kapan aja saya kena soalnya. Berarti di tas itu selalu ada obat itu? Harus. Kalau nggak ada saya panik. Harus selalu ada. Tapi sekarang obat itu sudah tidak ada dok? Enggak. Ya, sekarang permen HDI. Alhamdulillah sudah enggak. Jadi itu yang dikonsumsi tadi ya, Bu. Ya. Bu Maria, jadi yang dikonsumsi itu tadi Propoelix sama Clover Honey. Jadi memang karena ada perlukaan. Sama ini sih, sama polenergi dok ya. Sama polenergi. Nah, berarti kan ya balik lagi 4-star lah yang dikonsumsi. Iya. Jelly yang dikonsumsi dokter perih apa tidak? Karena biasanya nih orang bilang kalau orang sakit ada gastritis nih, ada gangguan lambung, kalau konsumsi Royal Jelly suka perih. Saya baru minum Royal Jelly itu setelah 2 bulan ya, setelah 2 bulan saya konsumsi madu, saya baru mulai konsumsi Royal Jelly. Alhamdulillah sih nggak perih ya. Oh, berarti oke, aman ya, nggak masalah. Aman. Nggak ada perih, nggak ada mual atau apa, nggak ada. Ya, berarti oke, nggak aman nih, nggak apa-apa. Nah, kemudian dokter Nia, apakah ada juga nih klien-kliennya, owner dari yang punya kucing, yang punya anjing, pasien-pasiennya itu yang dokter sharingkan tentang produk-produk high desert-nya dok? Waktu itu ada ya beberapa, karena kebetulan ada klien juga yang cerita bahwa dia ada masalah suka sering migrain ya dok Evi, sering migrain, terus juga kebetulan dia juga dokter juga, jadi aktivitasnya luar biasa, dan dia juga salah satu satgas COVID juga saat itu. Jadi saya tanya ke saya, ya udah saya share aja ini, saya infokan, karena saya tahu kerjaan beliau itu pasti luar biasa kan, harus butuh daya tahan tubuh yang kuat juga, di samping supaya masalah migrainnya itu juga bisa teratasi. Beliau itu kalau nggak salah juga akhirnya mengkonsumsi yang 4-star itu. Dia cerita sih udah nggak banyak gangguan dengan migrainnya itu ya, dan
mobilitasnya luar biasa banget dah. Namanya keluar kota bisa berapa hari sekali itu udah beda kota seperti itu. Tapi dia bilang kayak full energi terus, dia cerita sih gitu ke saya. Iya, karena kan kita sudah yakin nih kita udah pakai produknya, kemudian juga merasakan manfaatnya. Kenapa nggak kita sharing juga sama orang? Karena yang butuh produk, yang butuh sehat itu bukan cuma kita sendiri, tapi seperti Dokter Nia, ownernya pun kita bisa sharingkan. Jadi bukan cuma kucing-kucingnya atau pasien-pasiennya saja, tapi ownernya pun kita bisa sharingkan. Seperti itu ya dok. Nah ini dok ada pertanyaan lagi dok. Jadi ada anjing Shih Tzu, usianya tuh 2 tahun, terus vaksin apa yang harus diberikan lagi, dan dia suka mandi 1 minggu sekali, apakah boleh? Nah berarti kita lihat mandi itu untuk anjing Shih Tzu nih, mandi itu bolehnya berapa lama dok? Seminggu sekali, apakah 2 minggu, apakah berapa lama? Yang baik. Apa Shih Tzu-nya banyak indoor atau suka ada outdoor juga? Nah Bu Juli, sebentar. Bu Juli boleh buka mic? Jadi biar gampang. Nih kalau konsultasi sama dokter Nia bisa mahal dok. Lagi dok. Lumayan kan? Selalu di dalam, selalu indoor dok. Oh indoor ya. Sebenarnya sih saya sih kalau nggak ada masalah 2 minggu sekali pun cukup ya mandi itu. Tapi memang kalau Shih Tzu rajin-rajin sisirin ya Bu bulunya. Iya benar. Dia kalau udah gerah gitu dia pengen mandi, makanya seminggu sekali pasti. Tapi masih nggak apa-apa seminggu sekali ya? Kalau karena kan memang bulu panjang, tapi kalau dia nggak ada bisa 2 minggu sekali dia oke juga lebih baik sih sebenarnya. Cuman karena bulu panjang sih seminggu sekali oke aja. Yang penting sisir rambutnya sih Bu yang agak rajin karena bulunya kan luar biasa ya. Setiap pagi memang harus rajin sisirin, betul. Khususnya di daerah lipetan ketiak atau ini nih yang sering ada gimbal biasanya ya. Iya benar-benar. Iya. Terus kalau vaksin, Ibu vaksin waktu dia puppy sudah komplit. Waktu dia papis udah yang buat cacing, terus yang buat kutu ya. Nah, yang belum ini yang 2 tahun ini, setelah dia 2 tahun ini harus apa? Biasanya sih kalau annual vaccination itu saya sarankan sih yang komplit ya. Jadi kayak parvo, distemper itu semua harus diulang lagi. Kemudian sama rabies itu wajib. Yang wajibnya di anjing itu sih. Apalagi kayak leptospirosis itu wajib sih kalau bisa setahun sekali ya Bu, karena kan kalau udah lagi musim hujan hati-hati dengan leptospirosis ya. Oke. Ngeri wabah dan dia juga sifatnya kan soalnya zoonosis bisa kena ke orang juga. Jadi kalau bisa kita cegah dengan vaksinasi teratur tiap tahun sih Bu lebih baik seperti itu. Oke. Nah perlu ya diulang lagi ya. Berarti rabies betul diulang lagi tiap tahun betul. Berarti Bu Juli vaksin yang biasa dilakukan adalah tinggal vaksin tahunan, vaksin pengulangan aja. Jadi yang parvo, distemper, parainfluenza, hepatitis, dan rabiesnya itu diulang kembali. Boleh dilihat, dicek di bukunya. Tinggal dilihat di bukunya itu kapan untuk pengulangannya, ya. Karena kita sayang sama diri kita, berarti kita sayang juga harus sama peliharaan kita. Gitu. Kejawab Kak Bu Juli? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silahkan. Nah, sama tadi dok, tadi kan Bu Juli bilang untuk ada vaksin untuk rabies. Nah, vaksin rabies ini sepenting apakah? Apakah kalau misalnya anjing kita atau kucing kita nggak pernah keluar rumah, itu apakah perlu vaksin rabies juga? Kalau saya sih sarankan khususnya anjing tetap ya harus vaksin rabies tiap tahun. Karena kan memang ini kayak di Jakarta itu kan sudah bebas rabies. Kita nggak pernah tahu ya situasi gimana. Jadi untuk amannya tetap setiap tahun vaksin rabies itu harus diulang. Kalau untuk kucing masih bisa per 2 tahun atau 3 tahun sekali, nggak masalah. Tapi kalau anjing sebaiknya setiap tahun diulang. Walaupun dia indoor ya, tetap harus diulang. Jadi tetap vaksin ya? Iya. Jadi tetap. Karena kita jaga juga supaya titer rabiesnya tetap bagus gitu. Jadi kalau misalnya itu tetap kita lakukan vaksinasi tahunan itu tetap harus diulang ya. Jadi tetap vaksinasi pengulangan secara setiap tahun itu harus dilakukan karena memang kita nggak pernah tahu ya imun tubuhnya si hewan tuh ada atau gimana. Kadang kan ada yang misalnya udah usia 3 tahun atau 5 tahun untuk anjing itu biasanya parvo nggak usah. Nah itu kan
itu sebaiknya tetap diulang ya dok? Tetap. Kecuali kalau memang anjing sudah masuk usia senior di atas 10 tahun, itu sudah nggak masalah, nggak disarankan lagi untuk vaksin 10-11 tahun. Bahkan itu udah yang saya sarankan biasanya untuk yang general check up aja untuk fungsi organ, jantung, semua seperti itu. Kayak gitu. Berarti hewan pun perlu general check up dok? Harus sama aja. Karena problemnya sama aja kok. Di senior tuh biasanya masalah jantung, ginjal kayak gitu. Sama. Oke. Nah, hewan aja sampai general check up ya. Apalagi tubuh kita gitu loh. Kalau kita nggak sayangi tubuh kita, gimana kita mau menyayangi hewan peliharaan kita? Berarti ya kita harus sayang dulu nih sama tubuh kita. Karena kalau kita sendiri tidak sayang sama tubuh kita, gimana kita mau sayang sama peliharaan kita? Gitu ya dok ya. Ya. Ada lagi kah pertanyaannya? Dari dokter, ini ada siapa, dokter Iis ikutan ya sama dokter Sri kayaknya. Sri Yulianti itu di mana sekarang ya? Di Bima. Bima ya dok. Tadi sih ya dokter Sri di Sri. Terima kasih ya koleha-koleha yang sudah hadir untuk bersama kami pagi hari ini. Sebetulnya sih saya ada satu klien sama-sama enterpriser dari HDI, tapi sudah keluar rupanya dari ruang Zoom. Karena beliau tuh dulu sempat pakai produk High Desert buat anjing peliharaannya. Cisusi udah keluar ya kalau nggak salah, Cisusi. Kalau bisa di-share tuh Dok Evi ya, pengalamannya gimana? Ya, pada saat itu tuh bulan apa ya saya lupa. Pokoknya beliau konsultasi sama saya untuk sharing sakitnya anjingnya, terus kemudian saya saranin suruh bawa ke klinik juga, tetapi tetap gunain produknya High Desert. Nah, ternyata alhamdulillah kebantu banget. Dan anjingnya sehat sampai sekarang. Ada lagi dokter Sanjaya nggak masuk nih. Waktu itu tuh dokter Sanjaya di Kalimantan, jadi saya di kota Bandung. Terus anjingnya tuh kena parvo, itu masih papi, masih anakan, kena parvo dan sudah berobat ke dokter. Akhirnya konsultasi juga dengan saya, apakah produk High Desert boleh digunakan buat anjing yang kena parvo? Karena parvo tuh prinsipnya adalah virus ya dok. Nah, dan itu biasanya menyerang ke anakan, jadi ke anjing-anjing kecil. Nah, dan itu akan menyerang ke saluran pencernaan dari ujung mulut sampai ke belakang, itu akan luka. Nah, itu saya bantu waktu itu saya saranin pakai propoelik, pakai clover honey sama polenergi. Nah, tapi tetap obat dokter tetap kita tidak tinggalin, itu alhamdulillah kebantu banget seperti itu. Jadi kami ini prinsipnya bahwa di manusia ini bagus, tetapi kenapa tidak kita coba ke hewan seperti itu. Nah, terus ini tadi ada pertanyaan lagi dari Pak Rohmadi. Apakah sama penanganannya sama penyakit diabetes pada manusia? Jadi mungkin luka yang tadi ya, luka yang tadi itu prinsipnya sama nggak dengan penanganan luka pada penyakit diabetes pada manusia seperti itu, gitu loh. Jadi kalau kita lihat orang diabetes itu kan biasanya luka juga tuh dok seperti itu. Nah kenapa sih dokter Nia pakai produk High Desert, pakai aloe propolis cream ke hewan? Itu prinsipnya awalnya dari luka diabetes, betul dok? Saya lihat karena kok bisa bantu regenerasi selnya gitu ya. Jadi saya mikir kenapa enggak? Karena terus terang sebelum saya kenal APC, saya kalau ada luka itu suka saya kasih madu biasanya. Di lukanya itu ada salep madu kayak gitu. Nah sekarang setelah kenal APC ya saya lebih banyak pakai APC untuk luka dan memang membantu sekali sih. Itu yang saya rasakan ya, bahkan nggak cuma untuk luka terbakar, untuk yang kayak merah-merah bekas garukan di anjing itu juga kalau kita olesnya cepat bantu juga sih. Berarti bekas luka gatal gitu ya? Iya. Nah, ya berarti ini aloe propolis cream ini selain buat P3K kita, kalau yang punya hewan itu bisa dipakai. Karena kalau yang jamuran juga terkadang jamuran terus kemudian digaruk dan akhirnya menimbulkan luka seperti tadi, bisa ya dok? Betul. Nah itu biar hewannya tidak berjamur gimana dok? Kuncinya sih sebenarnya satu, jaga kebersihan si hewan. Pada saat mandi itu kalau ngeringin harus benar-benar ya, jadi jangan cuma diandukin aja, kalau bisa pakai blower sambil disisirin sehingga yang bulu bagian dalam tuh juga kena gitu loh, dan kulit yang bagian dalam juga tidak ditinggalkan dalam kondisi lembab. Terus yang kedua kayak anjing atau kucing yang berbulu panjang, rajin-rajin sisirin
Biar karena dengan kita nyisirin bulu mereka itu, kita juga bantu sirkulasi darah ke bulu tuh lebih baik. Jadi saya perhatikan ya sama kucing-kucing saya, kalau habis disisir tuh mereka kelihatan lebih shiny loh bulunya. Di samping kita juga dengan dan kita juga ngangkat bulu-bulu matinya itu. Jadi otomatis kan bulu yang baru akan tumbuhnya lebih bagus ya, karena kan bulu matinya sudah kita angkat semua seperti itu. Yang kuncinya sih jangan sampai lembab, itu aja sih pada saat mandiin terutama, dan pada saat membilas waktu mandi itu juga harus benar-benar bersih, jangan sampai ada sisa sampo yang tertinggal. Berarti sebaiknya pun samponya juga beda ya dok? Oh, Kan samponya kadang ada yang mau nih, udah pakai sampo baby katanya. Gimana tuh dok? Ya, karena kan pH kulitnya beda sama manusia ya. Jadi memang disarankan pakai sampo memang khusus anjing atau kucing, jangan pakai sampo baby, karena bagaimanapun pH kulit anjing kucing dengan manusia lain. Kita nggak bisa samakan seperti itu. Kasihan mereka nanti malah nggak sesuai ya ininya. Ya. Karena kan hewan itu bulunya ya yang ada di permukaan kulit, sementara manusia itu adalah rambut. Itu dari strukturnya aja sudah berbeda. Sudah berbeda. Komposisi daripada sampo-samponya itu kita bisa lihat beda ya, gitu loh ya, seperti itu. Nah, coba ini aja ya, coba diperhatikan bagi yang punya hewan, bagaimana mandinya. Karena jamur tuh bisa menular ke kita ya, Dok? Iya, betul. Ada beberapa penyakit kulit yang memang bisa nular ke manusia, kayak jamur, ringworm, terus scabies juga. Scabies tuh yang karena tungau itu bisa kena ke manusia. Makanya memang kuncinya adalah kita jaga kebersihan sih. Pets kita ya, seperti itu. Ya. Dan karena itu sama aja kan gejalanya ya, gatal juga ya dok di hewannya juga. Sama gatal, merah-merah dan gatalnya luar biasa. Ya, gatalnya kita bisa hindarkan lebih baik lah. Ya, gatal itu jamur itu kalau gatalnya itu sudah benar-benar gatal itu yang bisa sampai luka baru berhenti itu gatalnya. Betul. Ya. Dan kalau istilah gini, kalau karena bekas garukan itu luka, akhirnya kan ikut masuk bakteri. Sehingga akhirnya berkembanglah jadi eksim. Nah, itu kadang-kadang eksim tuh juga muncul karena dari digaruk, terus akhirnya bakteri ikut secondary infection ya. Ya udah, itu udah lebih problematik lagi lah. Ya, kalau berarti kan tetap aloe propolis cream bisa dipakai untuk yang ada luka gitu di manusia dan luka pada hewannya juga. Jadi beberapa kali sih saya punya owner yang punya pet begitu hewannya jamuran, ternyata ownernya pun sama, ada jamurnya. Jadi saya bilang, ibu ini sama jamurnya sama kucingnya. Lah ini diobatinnya gimana? Udah pakai aloe propolis cream ya. Nah, itu kebantu banget gitu loh. Jadi memang aloe propolis cream ini buat bantu dari kita dan juga si petnya juga ya. Jadi yang tadi seperti Pak Rohmadi tadi Pak, kalau untuk yang diabetes memang seperti itu ya. Lukanya tuh hampir sama. Jadi untuk ngebersihin luka itu pakai NaCl fisiologis. Karena kami pun untuk membersihkan luka pada hewan-hewan yang seperti tadi luka sampai bernanah, kita menggunakan NaCl fisiologis. Tidak lagi menggunakan apa namanya dulu tuh? Rivanol. H2O2. H2O2 atau Rivanol kita udah, karena saya pernah nanya sama dokter kulit ya. Nah, mereka menggunakan itu karena memang mengurangi iritasi juga, nggak terlalu bikin ke kulit tuh terlalu keras ya dan bikin perih atau apa. Saya biasanya kayak gitu suka saya taruh dulu di lemari es pada saat bersihkan, sehingga si air NaCl fisiologis itu lebih dingin, membuat si hewan juga lebih nyaman kan kalau luka. Seperti itu, jadi menenangkan lah gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi memang pada prinsipnya di manusia pun untuk luka diabetes itu kita gunakan NaCl fisiologis. NaCl fisiologis dibersihkan, kemudian baru kalau mau diaplikasikan aloe propolis cream setelah kering baru diaplikasikan seperti itu. Tapi tetap yang dikonsumsi produk Haidesa tetap dikonsumsi, dan obat dokter kalau memang ada obat dokter yang dikonsumsi itu tidak disarankan untuk dilepas. Jadi tetap kita konsumsikan. Jadi di hewan pun sama, ada yang harus diinjeksi atau harus lebih banyak kalau rawat inap itu injeksi ya dok ya obatnya? Ya, lebih banyak injeksi. Ya, untuk rawat inap lebih banyak. Penunjang ya dok Evi ya, penunjang, jadi bukan berarti kita meninggalkan
terapi secara medisnya, ini hanya penunjang untuk membantu proses recovery-nya seperti itu. Jadi untuk mempercepat kesembuhannya ya, Dok. Iya. Jadi untuk mempercepat kesembuhan kita, karena memang high desert itu produk-produk high desert ada di MIMS, itu bukan masuk ke dalam daftar obat, tapi ke dalam daftar supportive terapi atau terapi yang bisa membantu kesembuhan lebih cepat. Masuknya ke dalam vitamin, kayak Polonergic, terus kemudian Royal Jelly, terus kemudian Propoelix, di MIMS tuh ada tapi bukan masuk ke dalam daftar obat, tapi masuk ke dalam supportive terapi, seperti itu ya. Jadi kita pun harus paham bahwa ini bukan obat, ini adalah prinsipnya makanan, sehingga kalau kita konsumsikan dengan obat dokter, kita sandingkan dengan obat dokter itu tidak masalah, seperti itu. Sehingga kenapa Dokter Nia pun ada beberapa kliennya, ownernya yang memang akhirnya pada saat dia berobat ke dokter Nia nih, ada nggak dok ownernya yang cerita tentang sakitnya dia, bukan hewannya? Waktu itu ada sih ya, dia tuh cerita dia ada diabetes sih kalau nggak salah, saya pernah cerita. Tapi kan memang untuk diabetes itu kita juga atur ya, dan saya sempat sarankan klien saya untuk konsultasi ke Dokter Sanjaya sih untuk pengobatannya dengan Volstar seperti itu. Dia sempat cerita, jadi saya sarankan ke Dokter Sanjaya untuk gimana rule-nya ya, dosisnya seperti apa untuk menderita diabetes, karena dia juga cerita sampai sudah ada luka soalnya di kaki seperti itu. Kayak gitu. Itu sekarang gimana dok perkembangannya? Ada lukanya itu? Dia bilang sih sudah oke ya, alhamdulillah nggak sampai harus diamputasi ya. Dia cerita ke saya, dan gula darahnya juga stabil seperti itu. Jadi dia tetap konsumsi madu, tapi memang dengan dosis yang sudah ditentukan ya. Kalau untuk penderita diabetes tidak sama seperti kita, dan dia tetap jaga dengan Propoelix-nya seperti itu. Oh, oke. Nah, berarti kan kita tuh sebagai seorang dokter hewan nih, atau seorang dokter, pada saat kalau dokter pasti yang datang adalah manusia ya. Pasiennya adalah orang gitu loh. Tapi kalau dokter hewan itu pasiennya kaki 4 yang nggak bisa ngomong ya, cuma bisa menggonggong dan mengeong. Tapi owner itu begitu datang sama dokter hewan, terkadang bukan cuma cerita sakit hewannya aja, tapi terkadang beliau juga ada gangguan sakit, itu bisa cerita sama kita. Apalagi kalau sudah memang langganan dengan kita suka datang, itu biasanya mereka pun mau bercerita tentang apa sih yang diderita sama dia. Dan kita sebagai seorang dokter hewan, karena kita tahu nih produk high desert ini sangat bermanfaat, kita bisa infokan, kita bisa ceritakan seperti itu. Jadi nggak usah ragu lagi buat cerita ya, karena kayak Dokter Nia nih udah betul-betul yakin banget sama produknya, sehingga beliau mau cerita sama rekan-rekannya, sama owner-owner yang mempunyai petnya. Sehingga yang sehat bukan cuma hewan yang dibawa ke kliniknya beliau, tapi juga owner yang membawanya. Itu pernah nggak dok di situ kalau misalnya ada nih artis-artis yang bawa, kan saat ini tuh untuk punya pet itu menjadi suatu tren, betul nggak dok? Nah, adakah sosok artis yang datang ke kliniknya Dokter Nia? Waktu itu ada sih, mungkin kenal Maya Hasan ya. Oh, Maya Hasan yang ini. Apa namanya? Harpa. Ya, itu juga Harpa. Ya, klien saya juga. Tapi waktu itu yang saya obatin sih petsnya. Kebetulan dia punya angsa. Dia jadi angsanya tuh kalau nggak salah diserang sama anjing liar ya. Jadi pada luka, ada mungkin kira-kira 6 ekor angsa lah. Saya ingat banget waktu saya dipanggil. Ya, akhirnya ya saya kasih aja udah itu, saya bersihkan dulu lukanya, saya kasih APC aja, karena kayak untuk golongan unggas itu kan juga antibiotiknya kita mesti hati-hati ya. Jadi saya nggak ada kasih, saya nggak ada kasih antibiotik sama sekali, benar-benar saya cuma kasih APC waktu itu. Karena saya riskan kalau saya asal kasih antibiotik atau apa, mereka lebih sensitif kan. Dan dengan lukanya aja mereka sudah stres gitu loh. Jadi ya alhamdulillah sih saya dikabarin waktu itu kira-kira 1-2 minggu saya selalu follow up kondisi angsa-angsanya sih, alhamdulillah sih oke. Saya nggak ada kasih obat minum sama sekali sih dok. Cuma salep aja. Kayak gitu. Berarti nih bukan cuma tadi tuh anjing, kucing,
ini apa yang tadi tuh sugar glider kasih honey apa kalau clover honey. Ini angsa. Angsa juga dikasih apa namanya si aloe propolis cream karena lukanya itu ya. Nah, berarti kita bagi rekan-rekan nih yang punya hewan-hewan kesayangan, yang punya kenalan-kenalan hewan kesayangan, ini bisa banget kita sharingkan produk-produk High Desert karena ternyata sangat-sangat membantu banget ya. Seperti itu. Terusnya, pertanyaannya masih ada lagi nggak ya? Nih, saya lihat dulu dok, sebentar. Sepertinya sudah nggak ada pertanyaannya lagi. Ada lagi kah? Mumpung masih ada nih. Kalau sudah tidak ada, boleh closing statement-nya, Dok. Penutupnya, boleh diiniin closing statement dari Dr. Nia. Ini pertanyaannya sudah selesai sepertinya. Sudah dijawab semua ya. Nah, sudah dijawab. Kalau saya lihat sudah dijawab semua. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, boleh closing statement-nya, Dr. Nia. Jadi dari pengalaman saya dengan produk HDI ini, ternyata bisa membantu nggak cuma buat saya sendiri, lebih sehat. Ya alhamdulillah juga jadi jarang bertemu dengan dokter ke rumah sakit, karena jarang sakit. Alhamdulillah lah gitu ya, problem yang selama ini kronis terjadi pada saya bisa terbantu, tapi juga saya bisa membantu untuk pasien saya sih dengan produk HDI khususnya untuk aloe propolis creamnya ini ya, yang saya merasa terbantu sekali. Mungkin saya rasa nggak usah ragu ya dengan menggunakan produk HDI ini, karena satu saya yakin ini produknya berbasis dari madu, dari alam, tidak ada tambahan bahan-bahan kimia, sehingga aman buat kita. Bahkan saya rasakan karena saya sendiri super sensitif ya, baik kulit maupun pencernaan, dan saya tertolong banget gitu. Jadi nggak perlu lagi untuk kita menggunakan, dan bisa membantu untuk hewan kita juga. Kalau kita sehat, kita juga bisa ngerawat hewan kita lebih baik lagi. Menurut saya sih itu. Jadi memang produk High Desert bukan cuma buat kita, tapi bisa juga buat hewan-hewan juga. Dan kalau kita memang sudah yakin dengan apa yang sudah kita konsumsi, kenapa nggak kita sharingkan sama orang lain? Karena yang sehat bukan cuma kita sendiri, tapi orang lain di luaran sana juga banyak yang ingin sehat. Ya begitu ya dok ya. Jadi sehatnya bukan cuma punya kita sendiri nih, tapi orang lain juga ada yang di luaran sana yang pengen sehat, yang mau sehat. Oke, terima kasih banyak Dokter Nia atas waktunya. Terima kasih Dok Evi. Ya. Semoga apa yang kita sharingkan pagi ini itu bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua, dan juga apabila ada kata-kata yang bermanfaat, silahkan sharingkan lagi kepada yang lain. Apabila ada kata-kata yang salah dari kami mohon maaf, dan terima kasih sudah bergabung dengan kami pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan selamat berjumpa di kesempatan yang lainnya. Nanti kalau sudah ada yang mau konsultasi, silahkan tadi yang sudah mencatat ya. Yuk kita foto dulu yuk. Ada berapa orang nih yang bisa buka kamera? Terima kasih Dokter Sri Yulianti dari Kota Bima ya. Itu adalah rekanan kami satu kelas dulu ya. Sama-sama Dok. Yuk, siapa lagi yang bisa buka kamera, kita foto lagi. Foto dulu. Oh, TII sudah keluar ya. Dokter I sudah keluar kayaknya. Beliau dari Dokter I dari mana ya dokternya? Lupa saya. Sulawesi. Sulawesi ya. Yuk. Nah, halo Dokter Sri, apa kabar? Kita akhirnya reunian di sini ya. Alhamdulillah bisa ketemu di sini kita. Iya. Sehat-sehat Dok Sri. Alhamdulillah Dok sehat. Dok Nia juga, Dok Evi juga. Alhamdulillah sehat Dokter Sri. Dokter Sri ini kita belum pernah ketemu lagi setelah kita lulus kuliah. Iya betul. Ya kita foto dulu. Siapa lagi yang bisa buka kamera? Sudah? Oke. Reaction-nya boleh. Tar, punya saya pasangin dulu reaction-nya. Oh iya Bu, sorry lupa.